Oke, Bapak Ibu, kalau sekarang kuliahnya itu kan kemarin mata kuliahnya dibagi 3 ya. Ada mata kuliah yang dikatakan online itu ketemu kali 7 kali, gitu ya, ketemu di kelas 7 kali. Ada mata kuliah hybrid, ketemu di kelas 3 kali, ya, dan ada mata kuliah online. Jadi itu yang berlaku di semester ini. Nah, untuk di semester depan, kemungkinan perkuliahannya namanya adalah perkuliahan hybrid gitu. Jadi bukan mata kuliahnya yang hybrid ya. Jadi perkuliahannya hybrid, yaitu ada yang online, ada yang offline. Jadi mata kuliahnya nanti akan dibagi menjadi 2. Jadi ini prodi sekarang masih ngerjakan untuk memilih dan memilah. Mana sih nanti mata kuliah yang akan masuk mata kuliah online, mana mata kuliah yang masuk mata kuliah offline. Nah, definisi online dan offline ini di semester depan akan berubah, tidak sama seperti di semester sekarang. Jadi, saya mulai dari offline dulu. Di semester depan, mata kuliah yang offline itu akan berisi 20 sampai 25 mahasiswa per kelas. Akan diadakan pertemuan 14 kali pertemuan normal seperti biasanya. Itu adalah mata kuliah offline. Nah, di mata kuliah offline ini, semua kegiatan pembelajaran mulai dari menyampaikan materi, tanya jawab, diskusi, pemberian tugas, koreksi tugas, atau apapun juga, semua dilakukan di kelas atau di lab mungkin yang kuliah praktikum. Nah, di e-learning tetap ada untuk mata kuliah offline ini, tapi Bapak Ibu hanya upload materinya saja. Mungkin ada video atau PPT atau PDF, cuma di-upload aja di e-learning. Jadi untuk mahasiswa mungkin yang butuh materinya untuk download bisa mengakses di e-learning. Nah, jadi tidak semua mahasiswa akan mengakses e-learning karena mungkin hanya yang sregep aja yang mau download materi, mungkin yang butuh materinya mau download, dia buka e-learning dan download di e-learningnya. Dan tidak semua mata kuliah masuk e-learning, jadi hanya mata kuliah yang statusnya offline saja. Nah, seperti itu. Jadi untuk mata kuliah yang offline, pertemuan dilakukan full 14 kali di kelas, gitu ya, pertemuan secara tatap muka, kemudian semua kegiatan dilakukan di kelas, di e-learning hanya pemberian file materinya saja. Jadi, Bapak Ibu tidak disarankan untuk tidak melakukan kegiatan lain di e-learning, supaya mahasiswa itu tidak ada alasan untuk tidak mau hadir di perkuliahan tatap muka gitu ya. Jadi kita sama-sama tahu ya sudah setahun lebih ini kita mengajar online. Awalnya mungkin mahasiswa kaget habis offline ke online pada protes rame gitu ya. Kok online, kok online, kok online gitu ya. Terus habis itu karena protes online ya udah kita buat separuh ketemu di kampus, separuh online. Ternyata mahasiswa separuh ketemu di kampus masih alasan lagi gitu ya. Masih alasan lagi ya kerjalah, mungkin nggak bisa, mungkin apa dan sebagainya gitu ya. Kita sama-sama tahu 2 semester ini kita jadwal online di kampus itu sangat tidak efektif karena bukan kebanyakan juga, tapi mayoritas mahasiswa masih memilih online. Sehingga saya tahu Bapak Ibu cukup repot harus ngajar di lab sambil live di Google Meet gitu ya, sambil live di Zoom gitu. Ada yang habis ngajar offline terus masih meladeni gitu, masih meladeni mahasiswa yang mungkin tanya-tanya di e-learning, masih tanya-tanya di Google Classroom-nya, mungkin seperti itu. Jadi kegiatannya masih tersebar gitu ya. Ya ada yang di kelas, ada yang di ini. Nah, pengalaman di beberapa kelas yang saya pantau di semester ini, itu ada beberapa kelas yang memang mahasiswanya yang datang ke kampus itu cuma sangat sedikit gitu ya. Dari misalnya satu kelas 40, ternyata yang datang nggak sampai 10 orang. Dan mahasiswa yang nggak datang tadi ternyata nongkrong di depan gitu ya. Padahal alasannya nggak bisa datang, padahal posisinya udah di kampus. Nah, kayak gitu. Jadi kita di semester depan ini untuk mata kuliah offline tidak memberi layanan secara
online, baik itu di e-learning maupun di Google Classroom tidak ada itu. Jadi semua pelayanannya ada di kelas, sehingga mahasiswa kita presensi, kehadiran dan sebagainya juga yang ada di kelas. Nah, tentu saja dalam tanda kutip ya ini nanti yang kita florkan ke mahasiswa seperti itu ya. Jadi semua dilakukan di kelas. Tapi sangat mungkin terjadi gitu ya. Mungkin ada mahasiswa yang ya mohon maaf mungkin ada yang positif COVID ya misal gitu ya, atau mungkin ada yang benar-benar sakit nggak bisa datang. Nah, mahasiswa tersebut bisa download materi di e-learning, tapi kita tidak melayani diskusinya di e-learning atau jangan diflorkan di grup bahwa mahasiswa ini intinya kuliah online gitu. Jadi kalau misalnya ada hal terburuk mahasiswa COVID-19 gitu, positif COVID, ya tetap kita perbolehkan kuliah online, tapi materinya ngambil sendiri di e-learning, dan mungkin kalau ada perlu tanya jawab, terus koordinasi sama Bapak Ibu dosen, itu kalau bisa japri aja ke Bapak Ibu lewat WA gitu. Jadi tidak di grup. Seperti itu untuk yang offline. Ini nanti akan berlaku baik di FEB maupun FTD ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin mendua, ada yang separuh ngajar di FEB, FTD pun insya Allah nanti semua sama. Kemudian yang kedua, mata kuliah online. Mata kuliah online ini nanti akan menggunakan dua platform, yaitu yang pertama Teachable dan yang kedua Zoom. Ya, jadi dalam satu semester nanti akan dijadwalkan Zoom 4 kali. Ya. Dan dalam satu semester, mahasiswa diminta untuk mengakses sebuah kelas di dalam Teachable. Teachable itu apa? Teachable adalah sebuah platform learning management system. Jadi sebuah platform yang menyediakan manajemen tentang kelas online, gitu ya. Tetapi beda konsepnya beda sama e-learning atau sama Google Classroom. Jadi di dalam Teachable ini konsepnya adalah untuk kelas apa kayaknya kelas les gitu ya. Jadi tidak fiturnya itu bukanlah untuk kelas formal. Jadi kalau kayak e-learning misalnya kita jadwalkan setiap Senin jam 1, maka saya bisa menjadwalkan Senin jam 1 nanti presensinya aktif, mahasiswa bisa absen di sana, terus apa iki jenenge tugas saya batasi deadline-nya. Nah, saya kira di e-learning sama Google Classroom seperti itu karena memang tujuannya untuk sekolah formal seperti itu. Kalau di Teachable ini gampangannya adalah kursusan gitu ya. Cuman di dalam Teachable ini keuntungannya adalah mahasiswa itu boleh dan bisa menyelesaikan mata kuliah itu dalam waktu kurang dari 1 semester. Ya, kita 1 semester sebenarnya kan 6 bulan, tapi biasanya kita aktif ngajar itu cuma sekitar 4 bulan aja Bapak Ibu. Jadi 14 kali pertemuan. Jadi nanti kita batasi bisa mengaksesnya maksimal 1 semester. Tetapi kalau mahasiswa yang rajin banget misalnya dia bisa menyelesaikan misalnya ngambil mata kuliah algoritma gitu ya, mahasiswa ngambil mata kuliah algoritma terus mahasiswanya rajin, ternyata 3 hari dia sudah selesai semua materi pertemuan 1 sampai pertemuan 14 di Teachable sudah diselesaikan semua, ya nggak apa-apa gitu. Jadi masing-masing mahasiswa nanti akan selesai berbeda-beda waktunya. Nah, tetapi meskipun mahasiswa sudah selesai tadi berbeda-beda waktunya, mahasiswa tetap diwajibkan untuk ikut Zoom 4 kali ini. Zoom 4 kali ini selain untuk Bapak Ibu menguatkan materi, mungkin ditambahkan penjelasan secara langsung, juga untuk mengontrol kehadiran mahasiswa atau mengontrol keaktifan mahasiswa dalam mengakses materi di Teachable tersebut. Jadi misalnya di Zoom pertama kali kita ngecek mahasiswa siapa sih yang belum pernah login atau progresnya sudah pernah login, dia progresnya berapa persen gitu. Itu nanti diingatkan di setiap kali kita Zoom ada 4 kali itu. Nah, gambarannya seperti itu. Saya yakin Bapak Ibu semua masih bertanya-tanya Teachable itu apa, kayak apa dan sebagainya gitu ya, karena terus terang belum pernah kita gunakan dan Bapak Ibu dari Prodi pun juga masih bingung karena belum ada gambaran. Alhamdulillah semalam saya sudah bikinkan kelas trialnya, jadi setelah ini Bapak Ibu bisa nyoba. Ini adalah kelas trial yang saya bikin. Kebetulan Teachable-nya punya Institut Asia
lagi habis masa berlangganannya, jadi sudah expired di Juni ini, sehingga fitur-fitur untuk akun yang profesionalnya nggak bisa diakses gitu. Jadi kemarin arahan dari Bu Rektor adalah kita disuruh nebeng dulu untuk trial aja ya, untuk trial dosen-dosen biar tahu Teachable itu apa. Kita nebeng dulu di Teachable-nya punya BWI. Jadi di punya Pak Tanadi, ini alamatnya adalah online.bwi-indonesia.com.